warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haulisnya Hidayah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas mengenai kreativitas dan inovasi. Nah, bagi teman-teman pasti nggak asing kan dengan yang namanya kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas inovasi ini sendiri itu sangat penting bagi pengembangan UMKM. Nah, itu tentang peningkatan volume penjualan atau yang lainnya. Dalam dunia pekerjaan, seseorang harus mempunyai bakat atau pengetahuan yang ia miliki. Karena dengan pengetahuan dan bakat yang ia miliki, dia bisa bekerja dengan baik. Salah satunya yaitu mempunyai kreativitas, karena dia akan bisa menciptakan peluang pekerjaan bagi dirinya sendiri. Kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang penting yang harus diterapkan dalam diri pelaku bisnis. Karena apa? Demi kemajuan dan kesuksesannya. Nah, keduanya ini antara si kreativitas dan inovasi ini dipandang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena lahirnya sebuah inovasi ini terbentuk dari sebuah kreativitas itu yang muncul. Banyak sekali orang yang harus bersaing demi mendapatkan keuntungannya masing-masing. Nah, di sini kreativitas dan inovasi itu sangat penting bagi diterapkan dalam sebuah usaha. Karena apa? Bisa meningkatkan volume penjualan, entah itu kualitas produk atau sebagainya. Dan di sini kalau kalian menggunakan kreativitas, itu kalian bisa mengait konsumen dengan lebih mudah. Karena apa? Contohnya, kalian melakukan kreativitas melalui produk kalian yang asalnya produk kalian biasa-biasa aja, terus kalian ubah sekreatif mungkin menjadi lebih unik. Nah, pasti seorang konsumen akan lebih tertarik kepada produk Anda. Wah, ini kok bentuknya lucu ya, wah kok gini ya. Nah, jadi seseorang konsumen itu, wah kayaknya menarik nih untuk dibeli. Nah, jadi kreativitas ini mampu mengait konsumen untuk membeli produk kita, dan otomatis peningkatan penjualan kita pun naik. Nah, itu. Selanjutnya, sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengerti apa sih kreativitas dan inovasi itu sendiri. Nah, pengertian dari kreativitas adalah kemampuan atau skill seseorang yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya itu belum pernah ada. Nah, kreativitas itu sendiri itu diciptakan karena imajinatif dari penciptanya sendiri melalui pemikiran atau pengetahuan yang ia miliki, informasi yang ia dapat, atau pengalaman-pengalaman yang sebelumnya dia pernah tahu mengenai hal yang akan dibuat itu tersebut. Amazing! Kreativitas dan inovasi itu harus benar-benar dipikirkan dalam mengembangkan sebuah usaha, karena betapa pentingnya kreativitas itu diterapkan dalam sebuah usaha itu sendiri. Jika usaha tidak memikirkan bagaimana mengembangkan usaha tersebut, nah pasti dia akan tertinggal dengan pesaing-pesaing lainnya kan. Nah, di sini makanya kita harus menerapkan kreativitas dan inovasi agar kita mampu menunjang kualitas dari usaha kita, entah itu dari produk atau yang lainnya. Perlu diketahui, pola pikir yang kreatif ini tidak datang secara instan, dan ini bisa melalui 4 tahap. Ini terdapat 4 tahap kreativitas. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di sini seseorang itu harus menyiapkan diri mereka untuk dalam mengumpulkan data, informasi. Dan di sini seorang itu harus mampu memecahkan masalah. Nah, jadinya dengan cara memecahkan masalah tersebut, seseorang itu harus mencari informasi terlebih dahulu mengenai apa yang harus dia mau ciptakan. Nah, selanjutnya yaitu tahap kedua. Tahap kedua yaitu tahap inkubasi. Nah, di sini seseorang itu berhenti untuk mencari informasi yang telah ia dapat. Nah, di sini dia memikirkan di bawah alam prasadar. Saya ini mau buat apa ya? Mau nyiptain apa ya? Nah, yang ketiga yaitu tahap iluminasi. Nah, di sini tahap ini seseorang itu sudah memulai muncul ide-ide atau gagasan baru untuk membuat sesuatu yang akan dia ciptakan. Nah, contohnya dia memunculkan ide, wah aku mau buat barang yang unik dari sedotan atau dari apa seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Nah, di sini seseorang itu mulai bergerak dari tahap 1 sampai tahap ketiga sampai keempat ini. Nah, seseorang ini sudah mampu harus menciptakan produk atau sesuatu yang ia pikirkan sejak dari tahap 1, 2, 3 tadi. Nah, contohnya tadi kalau mau membuat di tahap 4 ini seseorang itu segera merealisasikan apa yang ia telah ingin ciptakan, atau istilahnya itu memproduksi sesuatu hal yang
ia pikirkan sejak dari tahap 1 sampai ke tahap terakhir ini. Nah, seperti itu. Teman-teman, kreativitas itu sangat penting bagi kehidupan kita juga. Nah, di sini kreativitas itu bisa mengolah pola pikir kita menjadi lebih aktif. Karena apa? Karena kalian bisa berpikir sekritis mungkin. Nah, barang ini nggak guna, mau dibuat apa ya? Barang ini kayaknya bisa dibuat lebih menarik. Wah, ini bisa dijual nih. Nah, jadi pola pikir kalian itu bisa berkembang dengan baik. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk memperbaiki atau meningkatkan sesuatu. Seorang inovatif akan selalu berupaya dalam melakukan perbaikan serta menyajikan barang yang baik atau unik yang berbeda dari yang lainnya. Dalam konteks kekinian, inovasi ini telah diterima sebagai elemen terpenting dari strategi pebisnis. Nah, di mana inovasi ini telah menjadi kontributor terpenting dalam memenangkan sebuah persaingan. Jadi, terdapat dua dimensi dalam pengelolaan inovasi. Nah, yang pertama yaitu kreativitas. Nah, tidak lahirnya sebuah inovasi karena tercipta karena bentuknya kreativitas. Jadi, mereka dua ini memang saling berkaitan, guys. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya pengambilan resiko atau kemampuan untuk menemukan gagasan atau ide-ide yang baru, memilih strategi dengan resiko yang terukur, menghadapi rintangan. Teman-teman, kalian kan sudah banyak menemukan produk-produk yang kreativitas dari enceng gondok, dibuat tas atau lain sebagainya. Nah, itu juga bentuk dari kreativitas seseorang yang mampu meluangkan peluang pekerjaan. Jadi, dia mempunyai usaha tersendiri yang ia ciptakan. Nah, gak seharus kita jadi reseller atau dropship seseorang. Kalau kita mempunyai kreativitas, kita juga bisa membuat peluang usaha baru bagi seseorang. Kita bisa menjalankan usaha kita sendiri. Kita nggak perlu jadi reseller atau dropship, apa malah kita menjadi distributor malahan. Nah, jadi kalian harus pentingnya menerapkan kreativitas dan inovasi dalam hidup kalian. Sekian dan terima kasih. Salam hangat dari saya. Tetap stay di rumah. Semoga virus corona ini cepat hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.